Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Safianti. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan sistem informasi dari tugas sebelumnya untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Pertama, di sini saya akan menjelaskan activity diagram. Activity diagram, pengertiannya, activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Activity diagram juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram ini state-state diagram khusus, yang mana state ini berfungsi sebagai action dan sebagian besar transisi trigger oleh aktor state sebelumnya. Simbol activity diagram. Yang pertama, status awal. Menandakan proses awal dimulai suatu sistem. Atau sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Percabangan atau decision. Decision ini dipakai di saat kita mengambil keputusan. Atau percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Yang ketiga, penggabungan atau join. Penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Selanjutnya, status akhir. Menandakan status akhir sebuah sistem atau status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Inilah contoh dari activity diagram. Di sini saya membuat aplikasi pemesanan kamar hotel yang diawali dengan status. Awal, kemudian login, menggunakan aktivitas login, verifikasi password, dan kemudian di sini ada decision. Jika password salah, akan kembali lagi kita login. Jika password benar, akan menampilkan hotel terdekat, cek hotel terdekat, pemesanan kamar hotel. Di sini juga kita akan menjumpai decision kembali. Jika tidak terjadi pemesanan hotel, kita akan kembali lagi ke cek hotel terdekat. Namun jika iya, aplikasi akan menampilkan kamar, paket kamar, kemudian hotel akan mengkonfirmasi ketersediaan kamar tersedia, tamu akan transaksi, kemudian melakukan pembayaran, kemudian hotel mengkonfirmasi transaksi berhasil, kemudian check-in dan check-out, dan diakhiri dengan status akhir, menandakan selesainya sistem tersebut. Diagram yang kedua, di sini saya akan menjelaskan kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Kelas diagram merupakan alur jalannya database pada sebuah sistem. Kelas diagram merupakan penjelasan proses database dalam suatu program. Dalam sebuah laporan sistem, maka kelas diagram ini wajib ada. Kelas diagram ini merupakan jalannya database pada sebuah sistem. Simbol-simbol kelas diagram. Yang pertama ada kelas. Kelas pada struktur sistem, apa aja kelas pada sebuah sistem, di sini kita buat nama kelasnya, terus atributnya, operasinya, kemudian interface, sama dengan konsep interface dalam pemrograman berorientasi objek. Kemudian association, hubungan, ini digunakan saat hubungan antara use case dan aktor. Relasi antar kelas dengan arti umum association biasanya juga disertai dengan multiplicity. Kemudian directed association, relasi antar kelas dengan makna kelas yang atau digunakan oleh kelas lain. Association biasanya juga disertai dengan multiplicity. Yang kemudian generalisasi, relasi antar kelas dengan makna generalisasi, spesialisasi, atau umum khusus. Selanjutnya, dependensi, relasi antar kelas dengan makna kebergantungan antar kelas. Yang terakhir adalah aggregation, relasi antar kelas dengan makna semua bagian atau whole part. Ini adalah contoh yang saya buat dari kelas diagram.
Pertama, kelas login. Atributnya ada username dan password. Kemudian petugas hotel, tamu, pemesanan kamar, pembatalan kamar, dan transaksi. Petugas hotel akan melakukan login, begitu juga dengan tamu. Kita hubungkan, kemudian pemesanan kamar, kemudian pembatalan kamar, dan transaksi. Inilah contoh dari kelas diagram. Kemudian saya akan menjelaskan sequence diagram. Pengertian sequence diagram. Sequence diagram suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda atau petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Tujuan sequence diagram yang pertama menghubungkan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua merupakan diagram yang paling relevan untuk menguraikan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga, analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Selanjutnya, menganalisa, mendesain, dan memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan sistem. Sequence diagram ini dipakai untuk menjelaskan dan memodelkan use case. Selanjutnya, berfungsi untuk memodelkan sebuah logika dari sebuah metode, operasi, function, ataupun prosedur. Yang terakhir, berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Simbol sequence diagram, ada aktor. Aktor ini merupakan mempresentasikan entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Yang kemudian ada lifeline, menghubungkan objek selama sequence, dikirim atau diterima dan aktivitasnya. Ada general, ada boundary, control, entitas, activation, message entry, message to self, dan message return. Inilah simbol-simbol pada activity diagram. Simbol-simbol pada sequence diagram. Inilah berikut contoh sequence diagram. Sequence diagram kamar hotel. Ada tamu. General tamu, login, control login, data user, menu isi, login, cek kamar password, data user, validasi. Kemudian sequence diagram, transaksi dan kamar hotel. Generalnya ada tamu, pemesanan kamar, proses, transaksi, dan hotel. Berikut ini adalah contoh dari sequence diagram pemesanan kamar hotel. Yang terakhir, saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antar sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program dengan sistemnya sendiri. Use case melalui sebuah cerita yang mana sebuah sistem itu dipakai. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna dengan sistem yang sudah ada. Fungsi dan tujuan use case. Tujuan use case yang pertama tuh berikut. Pertama, memetakan kebutuhan sistem. Yang kedua, mempresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Fungsinya dapat menggambarkan urutan aktivitas proses yang ada pada suatu sistem dan dapat menggambarkan proses bisnis dan juga urutan aktivitas yang ada dalam sebuah proses. Simbol-simbol use case diagram yang pertama ada aktor, orang yang berperan
dalam sistem, ada use case, apa aja aktivitas yang terjadi antara aktor. Yang kedua ada association, penghubung antara aktor dan use case. Ada generasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Ada include ini menunjukkan di mana sistem tersebut setiap saat dilakukan. Dan extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Di sini saya membuat use case diagram aplikasi pemesanan kamar hotel. Aktivitasnya ada login, kemudian tamu cek hotel terdekat, kemudian tamu pemesanan kamar, kemudian tamu melakukan pembayaran, tamu melakukan metode pembayaran menggunakan ATM, kemudian tamu check in dan check out. Di sini sebelum login, tamu akan verifikasi password. Jika gagal, sistem akan display error login. Include di sini karena login merupakan setiap saat verifikasi password. Dan extend di sini tidak setiap saat kita melakukan login bakal error, maka di sini kita akan menggunakan extend. Begitu juga dengan metode pembayaran. Tidak setiap saat kamu melakukan metode pembayaran dengan ATM. Mungkin dengan metode lain, transaksi, transfer atau lainnya. Makanya di sini kita menggunakan extend. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.